Oke cuy, balik lagi di channel gue saja. Jadi kali ini gue mau unlocking sebuah mic ya, karena mic ini sangat penting cuy. Karena kalau kita misalkan nggak pakai mic wireless, kayak misalkan pakai mic dari kamera ini, kalau misalkan suara atau objek dari yang kita bicarakan dengan si kamera ini jauh, audio itu kan sangat sulit untuk didengar dan suaranya juga akan kecil. Jadi fungsi audio ini juga enaknya kalau misalkan dari si kamera, terus kita sedang jauh, bisa hampir 10 meter, kita menggunakan mic wireless, itu audionya akan terlihat jelas cuy, meskipun memang dari kamera ke kitanya itu jauh. Jadi langsung aja cuy kita unboxing si mic wireless yang akan kita bahas. Langsung aja kita lihat, tapi jangan lupa di subscribe terlebih dahulu, di support channel ini akan semakin terus berkembang. Lanjut. Nah ini dia cuy, paket dari Tokopedia. Jadi gua beli mic wireless ini dari Tokopedia, langsung di official store nya. Apa sih nama merek mic wireless tersebut? Langsung aja kita buka cuy. Udah kelihatan ya. Nah, pasti yang kenal dengan merek ini pasti udah paham apa nama mic wireless tersebut. Ini dia cuy. Nah, mic wireless ini adalah mix dari Saramonic BM Blink 500 B2. Jadi ini diperuntukkan untuk DSLR ya, tapi ini juga bisa digunakan dengan smartphone. Ini ada dua mic dengan satu mic penerima ya, gambarnya oke. Nah, ini ada keterangannya juga, bisa dicek. Nah, langsung aja kita buka cuy. Widih, dari kotaknya aja bagus cuy. Oke, kita buka. Nah, udah, ini kita dapat apa ini? Kita dapat colokan SIM ya, tapi kita nggak tahu nih cuy fungsinya buat apa. Kita bakalan cek lebih dalam lagi. Di sini kita dapat quality sertifikat, di sini kita ada stiker, ini ada kartu garansi ya, dan ini kemungkinan manual book. Oke, kita singkirin dulu coy. Udah kosong, nggak ada lagi. Ini yang kita singkirin dulu. Nah, ini adalah mic-nya coy. Ini disebut transmitter, dan yang ini receiver. Jadi transmitter ini adalah mic ya, dan transmitter ini adalah penerima audio yang dihasilkan dari transmitter ini. Kita ada dua ya, mic-nya ini ada di atas. Untuk bahannya juga solid cuy ya, bagus lah. Ini ada volume ya, ini ada volume sensitif dari si mic tersebut. Semakin besar volumenya, semakin sensitif si penerima audionya. Ini sudah menggunakan Type C ya. Nah, oke, di sini juga sama Type C. Di sini ada lubang mic
mic kabel ya. Jadi kalau nggak mau dipegang atau mau ditempelin atau terlihat besar, kita menggunakan mic bawaan dari si Saramonic ini. Jadi dia pakai kabel lah, langsung ditempel ke kerah baju atau apa ya. Oke, kita dapat 2 transmitter dan 1 receiver ya. Nah, oke, coba kita dulu, kita angkat cuy. Ada apa sih di bawahnya? Kita dapat sarung ya. Sarungnya buat nyimpen ini sih biar nggak berantakan, bagus. Sarungnya juga di sini kita dapat apa lagi nih? Gimana ya cara bukan? Oh ini tuh. Nah, ini kita singkirin dulu aja cuy. Nah ini cuy yang maksud dua micnya. Jadi kalau misalkan kalian nggak mau megang-megang mic ini atau kebesaran di kerah, kalian bisa pakai ini, dan ini bisa disangkutin ke gesper atau ke kemanapun dijepit. Ini kita dapat 2 mic ya, mic eksternalnya, dan di sini kita ada kabel lagi, terus kita dapat kosong ya. Oke, di sini kita dapat 3 kabel USB to Type-C ya, dapat 3. Nah, sedikit penjelasan cuy. Jadi kabel ini tuh yang tadi gue bilang cuy, kenapa gue beli Saramonic Link B2 ya. Jadi kalau misalkan mau ke kamera DSLR atau kamera-kamera yang lain, pakai kabel yang cincin hitamnya ini ada 2 ya. Ya, jadi mau colok ke sini. Nah ini, kalian tinggal colok aja, dan ini colok ke kameranya. Nah kalau misalkan menggunakan kabel yang ini, yang cincin 2 ini, kita langsung masukin ke sini. Nah kabel yang ini langsung masuk ke output yang ada di handphone kalian, karena memang rata-rata semua handphone menggunakan link cincin 3 ini ya. Dan yang ini kalian pasti sudah paham lah, tinggal masukin ke sini. Nah oke, langsung aja kita coba ya. Ini gue masih menggunakan audio dari si kamera ya, audio dari kameranya, belum menggunakan Saramonic ini. Langsung aja cuy, kita masukin. Oke cuy, jadi gue mau ngasih tahu dulu ya caranya gimana sih nyambungin ini ke sini dulu. Pertama kita cek dan kita hidupin yang ini dulu, tahan sama kisaran 3 detik. Nah kalau dia kedip-kedip begini, dia ini lagi nyari sinyal cuy. Kita hidupin yang ini, yang transistornya. Nah sampai lampunya hidup, nah dia langsung connect otomatis cuy, langsung. Jadi nggak usah ribet-ribet, dia ini udah tinggal kita ngomong, si receiver ini udah menerima apa yang kita ucapkan di transistor. Langsung aja cuy kita sambungin dulu, tapi pertama kita matiin dulu ininya. Otomatis dia akan kebut setinya bakalan terus nyari. Kalau kita hidupin yang satunya lagi, tinggal hidupin aja cuy, tinggal dihidupin aja cuy, langsung connect ke 2 Saramonic wireless ini ya. Ini kita matiin dulu.
ini udah mati. Lanjut ke pemasangannya. Kita pakai kabel yang segitiga, jadi kita colok. Dan ini langsung kita colok ke handphone. Nah cuy, di sini gue pakai Samsung Galaxy M62 dan gimbal dari Brica ya. Nah langsung aja cuy, kita colokin ini ke sini langsung. Udah ada notifnya cuy, tinggal kita hidupin. Ini udah hidup, terus kita hidupin situ lagi. Nah ini udah connect cuy, tinggal kita coba ini, kita jepit aja dari sini untuk sementara ya. Nggak lama kok. Nah kita coba ya, tekan, cek 1 ya. Nah ini gua sudah menggunakan mic dari Saramonic ya, B2. Jadi ini fungsinya sangat enak aja cuy. Biasanya kalau gua menggunakan handphone biasa ya, terus gua tanpa menggunakan Saramonic ini, itu audio yang diterima di handphone itu kecil banget cuy. Jadi kalau mau ngedit suara itu jauh banget. Tapi kalau adanya Saramonic ini dengan kondisi jauh seperti ini masih terlihat jelas. Tapi coba kita kegeser, apakah kalau kehalangan dia masih bisa menerima suara yang dihasilkan dengan Saramonic ini. Oke, kita geser sebelah. Nah ini gue di sebelah ya, apakah bisa gitu ya, terhalang? Dan inilah seperti yang apaan kalian dengar ya. Kita langsung ke lihat lagi di sini. Nah jadi ini ya tes dari Saramonic yang bagus menurut gua, karena simpel cuy, nggak ribet, audionya terdengar jelas juga cuy. Oke cuy, ini gue masih menggunakan suara dengan modular Saramonic ya, tapi gue juga bakal nyoba dengan kabel yang sudah disediakan Saramonic. Gimana sih, apakah beda suara atau kualitas penerimaan dari modular maupun dari mic eksternalnya? Langsung aja kita coba. Nah ini gue sudah menggunakan mic eksternal dari bawaan Saramonic yang sudah diberikan pada satu paket pembelian. Buat gue ini cocok buat kalian yang mau bikin konten sosial eksperimen tentang traveling tanpa harus memegang modularnya dan kelihatan gitu di kerak. Nah gimana, cocok nggak buat kalian? Bagi pemula yang mau bikin konten podcast pun bisa. Namun menggunakan modular ini pun juga bisa-bisa aja cuy, tinggal kalian langsung rekatkan di kerak seperti ini. Nah kalau gini memang cocok aja, apalagi buat nonjolin merek Saramonic ya, kalau kalian memang mau menonjolkan brand tersebut. Tapi kalau kalian yang nggak mau menonjolkan brand tersebut, kan bisa taruh di saku dan menggunakan mic eksternal ini. Oke, segitu dulu cuy. Langsung kita sambil cek aja. Nah oke.
Di sini juga gue mau ngejelasin tentang si volume dari mic tersebut ya. Kalau tombol yang kecil ini kita kecilin. Nah, lampunya berkurang cuy. Ini tingkat sensitifnya kurang. Tapi ketika kita besarin, nah ini full cuy. Cuman memang harusnya ini nyala aja. Ini udah kedip-kedip, jadi lebih baik kalau ini full. Tapi kalau 3 pun ini nggak jadi masalah. Ini udah worth it aja. Jadi buat kalian yang baru mulai konten atau baru membuat channel ini cocok nih, apalagi kalau channel kalian itu tentang jalan-jalan, traveling, terus bikin podcast di suatu ruangan dengan menggunakan 2 Saramonic ini. Nah, ini langsung aja kita hidupin ya. Apakah langsung connect? Nah, ini langsung connect cuy. Ini gue pakai mic yang Saramonic yang pertama, dan ini gue pakai mic Saramonic yang kedua. Gimana menurut kalian? Kalau misalkan video ini bagus buat rekomendasi audio Saramonic ini buat gue, kalian harus beli. Buat yang mau buat channel tentang traveling ataupun podcast. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai habis ya. Jangan lupa bila mana ini buat kalian wawasan yang nambah atau rekomendasi dari gua ini bagus, jangan lupa di like and subscribe. Oke, sekian dari gua, see you tomorrow.